Salam Spirit. Dengan membahas sakramen Ekaristi, kita semakin rajin ke gereja dan iman kita semakin bertumbuh. Kata Ekaristi berasal dari kata Yunani yaitu Eukaristein, yang artinya adalah bersyukur dan berterima kasih. Kemudian Ekaristi ini berkembang menjadi pesta perjamuan yang di dalamnya ada ucapan syukur dan terima kasih. Ekaristi sebagai suatu perjamuan kudus patut disyukuri karena Yesus rela menyerahkan dirinya menjadi kurban penghapus dosa dan santapan kehidupan manusia. Atas dasar ini, maka sakramen Ekaristi dianggap sebagai pertama, sakramen utama dalam Gereja Katolik. Yang kedua, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Bandingkan dengan Lumen Gentium artikel 11. Yang ketiga, sakramen yang langsung didirikan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Yang keempat, tindakan Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk kita. Ekaristi dapat dipahami sebagai ucapan syukur karena di dalamnya ada pertama, roti dan anggur yang dipersembahkan oleh imam di meja altar untuk disantap sebagai bekal suci umat beriman. Kedua, karena ada upacara makan bersama, yaitu menyambut tubuh Kristus yang sering disebut dengan komuni. Yang ketiga, karena ada doa syukur agung. Doa syukur agung yang didoakan oleh imam. Pada saat imam mendoakan doa syukur agung, imam tampil sebagai wakil Kristus ataupun persona Kristus. Maka pada saat imam mengangkat hosti besar dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu, terimalah dan makanlah." Sungguh-sungguh menjadi ucapan Yesus melalui imam. Dan pada saat imam berkata demikian, terjadilah transubstansiasi atau perubahan roti menjadi tubuh Kristus. Makna sakramen Ekaristi. Adapun makna sakramen Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri bersama umat Allah yang tersusun secara hierarkis. Yang kedua, puncak karya Allah yaitu menguduskan umat dan puncak manusia memuliakan Allah. Ketiga, misteri penebusan Kristus dihadirkan kembali. Ada beberapa sikap doa dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama, sikap doa berdiri. Berdiri adalah sikap yang mengungkapkan kesediaan dan penghormatan pada kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah sikap doa duduk, yaitu sikap yang mengungkapkan kesediaan umat mendengarkan sabda Tuhan. Yang ketiga adalah sikap doa berlutut, yaitu sikap yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon sesuatu kepada Tuhan. Yang keempat adalah sikap doa menunduk, yaitu sikap yang mengungkapkan penghormatan kepada Tuhan sekaligus tanda ketidaklayakan. Yang kelima adalah sikap doa melipat tangan, yaitu sikap yang mengungkapkan tanda penghormatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang keenam adalah sikap doa menelungkup atau tengkurap yang dilakukan pada saat penabisan imam yang mengungkapkan ketidakpantasan dan penyerahan diri secara total. Dasar kitab suci penetapan Ekaristi adalah terdapat pada Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Dalam teks itu, Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para murid-muridnya. Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan roti. Ia mengucap syukur, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi kenangan akan daku." Yang ketiga, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Adapun makna perkataan Yesus itu adalah roti melambangkan diri Yesus sendiri yang akan dipersembahkan melalui penderitaannya di salib demi keselamatan manusia. Sedangkan anggur melambangkan darah Kristus yang tergantung pada salib. Mengapa pemberian diri Yesus di salib dan wafat harus disyukuri? Karena peristiwa itu adalah puncak pengorbanan Yesus
untuk menyelamatkan umat manusia. Ini yang harus disyukuri dari kematian Yesus di kayu salib. Sedangkan hubungan kurban Yesus di atas salib dengan kurban Ekaristi di atas altar adalah setiap kali kita merayakan sakramen Ekaristi, kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menyelamatkan umat manusia. Yang menjadi forma sakramen Ekaristi adalah doa syukur agung. Materia sakramen Ekaristi adalah roti dan anggur. Susunan tata perayaan Ekaristi. Yang pertama, ritus pembuka. Ritus pembuka yaitu perarakan, masuk, tanda salib, lagu pengantar, tobat, Tuhan kasihanilah kami, madah kemuliaan, dan doa pembuka. Yang kedua, liturgi sabda meliputi bacaan pertama, mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, homili, doa aku percaya, doa umat. Yang ketiga, liturgi Ekaristi adalah persembahan, dialog pembuka, prefasi, kudus, doa syukur agung, Bapa kami, doa damai, anak domba Allah, dan komuni. Ritus keempat yaitu ritus penutup, yaitu berkat perutusan dan doa penutup.